Maha suci-Mu ya Allah, Tuhan yang telah menjalankan hamba-Mu yang dikasihi di suatu malam sunyi dan sepi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diberkati, ke langit tinggi menerima salat dari Ilahi, ke langit tinggi menerima salat dari Ilahi, ditemani malaikat Jibril yang setia menunggang burung kenderaan dari syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanfaatan dan kemandirian. Selamat malam sahabat NU Borobudur dimanapun sahabat berada. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam sehat lahir dan batin. Sahabat NU Borobudur kembali menyapa pada malam hari ini, edisi Kamis tanggal 11 Maret 2021. Media NU Borobudur menghadirkan program acara khusus, program acara spesial yang tentunya pada hari ini kita bersama seluruh umat Islam seluruh dunia memperingati peringatan Hari Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada hari ini 27 Rajab. Meskipun setelah habis maghrib ini hitungannya sudah masuk ke tanggal 28 gitu seperti itu, tapi tidak masalah karena kita mengambil pada tepatnya di hari tanggal 11 Maret. Dan sahabat NU Borobudur, berbeda dari program-program acara sebelumnya yang mana setiap malam Jumat kita selalu menghadirkan program acara tudung atau ngintun dongo yang sudah berjalan di NU Borobudur. Namun karena pada malam hari ini menempati pada momen yang sangat spesial dan juga pada malam hari ini akan dibersamai oleh narasumber yang spesial juga. Dan nanti akan kita berbincang bersama dengan beliau Gus Khalil Mustamid yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah kersa rawuh dan menyempatkan waktunya hadir bersama kita di media NU Borobudur. Untuk itu mari kita sapa beliau Gus Khalil Mustamid. Sugeng dalu Gus. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah matur suwun sangat. Ini sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir Gus. Dan seperti ini keadaan di NU Borobudur yang sesungguhnya. Kalau dari luar pasti terlihatnya gaungnya besar luar biasa, tapi kalau sudah hadir di gedung seperti inilah keadaannya. Dan ini baru beberapa Gus sebenarnya. Kalau biasanya acara dan tidak bertabrakan dengan agenda dari teman-teman itu satu gedung ini bisa full. Tapi kebetulan malam ini teman-teman ada yang acara di luar kota, jadi belum bisa bergabung juga. Gus Khalil nih kalau napa nih nimbali Gus Khalil ngoten mawon. Khalil. Oh ya ampun niku. Gus Khalil sapa panjenengan. Ya perlu sahabat NU Borobudur ketahui Gus Khalil Mustamid ini adalah salah satu punggawa atau tokoh di PCNU Kabupaten Magelang yang menjabat sebagai Wakil Ketua Tanfidiyah Gus. Wakil Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Magelang. Dan sebelum kita berlanjut juga, kembali kami mengingatkan kepada sahabat NU Borobudur untuk selalu menyimak tayangan-tayangan dan program-program dari media NU Borobudur dengan cara satu, kita monggo yang belum berteman dengan Facebook NU Borobudur bisa add pertemanannya. Yang belum follow akun Instagram kami juga bisa follow akun Instagram @NU Borobudur. Dan satu lagi yang baru mulai kita optimalisasikan dengan mengembangkan channel YouTube NU Borobudur. Yang belum subscribe, nah silakan di subscribe pada malam ini juga. Like, comment, subscribe, dan share konten-konten NU Borobudur.
kembali ke Gus Kholil. Nah, niki Gus, untuk lebih mengenal panjenengan ini, dan saya sendiri ini mungkin baru pertama kali perjumpaan dengan panjenengan Gus. Karena kemarin itu sebenarnya sudah diagendakan kapan yuk kita bareng-bareng sowan ke Tempuran dan belum terlaksana. Dan niki Gus Kholil malah sudah ngerawi ke sini duluan. Nah, niki bagi saya yang mungkin ini baru pertama kali bertatap muka, bermuajah dan dengan beliau, dan ini juga perlu kenal lebih dalam sinten Gus Kholil itu. Nah, mungkin bagi masyarakat luas yang di Magelang dan beberapa yang di nasional sudah tidak asing lagi. Namun bagi saya juga perlu mengenal lebih dekat beliau. Gus Kholil itu sinten sih? Nah, monggo Gus. Nggih, matur nuwun. Kula matur kalih panjenengan Gus Budi. Menawi asma lengkap panjenengan. Oh, kula Agus. Mas. Nggih. Mas Agus sinten? Agus Kurniawan. Mas Agus Kurniawan. Nggih. Nek ningali prejengan panjenengan, tampang panjenengan niki anu pasuryan panjenengan yang paling pas itu di usia-usia panjenengan itu di Ansor nggih, gerakan pemuda Ansor. Maka pas banget kalau saya mungkin menyebut panjenengan sahabat. Wah, nggih. Lebih akrab. Kalau Fatayat sahabati sahabat. Beberapa banom Badan Otonom NU yang panggilannya sahabat itu ada kalau tidak salah 3. 1 Ansor, 2 Fatayat, lalu kemudian PMII, Pergerakan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia yang dulu bukan banom tapi sekarang sudah menjadi banom. Sebutan di PMII sesama PMI itu juga sama sahabat. Tetapi saya lebih nyaman matur ke panjenengan Mas Agus. Kita sudah berkomunikasi, berinteraksi lewat WhatsApp nate mbok menawi pinanggih nggih nate ning tiyang kathah karena NU ini besar. Saya bisa sampaikan mungkin satu-satunya organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Nah niku nepangaken nama saya Kholil Mustamid. Sering sedulur-sedulur, guru-guru, kiai-kiai, sahabat-sahabat, adik-adik itu kalau menyebut nama lengkap saya Kholil Mustamid Asrori. Sebenarnya nama Asrori itu nama bapak saya, Kholil Mustamid Asrori. Satu kebanggaan bagi seseorang ketika dalam penyebutan namanya itu menyertakan nama orang tuanya atau menyertakan nama anaknya. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad, sebutan bagi Kanjeng Nabi Muhammad itu yang paling disukai itu Muhammad ibni Abdillah atau Muhammad bin Abdullah. Ada orang-orang kafir Quraisy itu kalau menyebut Nabi Muhammad itu tidak menyertakan nama orang tuanya. Nabi Muhammad itu kan pernah diasuh oleh seorang penggembala kambing. Sebutannya Muhammad anaknya penggembala kambing. Tidak terima orang-orang Arab ini muncul seorang Nabi, seorang makhluk yang mulia bernama Muhammad itu tidak terima. Maka nama orang tuanya, nama Sayyid Abdullah itu sering tidak disertakan. Padahal sebutan yang paling disukai untuk Kanjeng Nabi Muhammad itu Muhammad ibni Abdullah. Muhammad ibni Abdillah. Kalau di Indonesia, di Jawa, di kita ya Muhammad bin Abdullah. Dua nama yang paling baik bagi seseorang itu Muhammad dan satu Abdullah, kedua Muhammad, itu nama yang paling baik. Nama saya Kholil Mustamid Asrori. Asrori itu bapak saya. Kalau di Arab yang menjadi Ibnu Asrori. Tapi kita tidak biasa menyebut seperti itu, langsung disebut namanya orang tuanya Kholil Mustamid Asrori. Kanugrahan yang agung bahwa saya didhawuhi atau diamanati oleh
para guru saya, para pepunden saya. Kalau tadi Mas Agus Muhammad, Mas Agus, keterusan Mul Muhammad saya, Mas Agus menyebut saya sebagai salah satu punggawa, bukan, sama sekali bukan. Saya diberi amanat oleh para punggawa, iya. Penjenengan bisa buktikan, bisa nyatakan di kantor PCNU Kabupaten Magelang. Tanfidiyah, jajaran Tanfidiyah wakilnya Kiai Haji Agus Izzuddin Abdurrahman itu ada 8. Nah, itu yang paling muda dan paling tidak porem saya. Bisa dibuktikan, tidak basa-basi, tidak andap asor ini yang sudah asor andap asor. Saya oleh forum konferensi PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang 2 tahun berjalan ini yang lalu, 2 tahun yang lalu diamanati sebagai salah satu jajaran Tanfidiyah. Di Kabupaten Magelang ini jajaran Tanfidiyah ada, selain Gusin ada 8 yang masing-masing mewakili bidang, beberapa bidang lembaga-lembaga. Nah, saya oleh beliau-beliau diamanati ketua bidang LTN atau Lembaga Taklif wan Nasr, atau ada yang mengungkapkan dengan istilah lain Lembaga Informasi dan Publikasi. Taklif itu penyusunan, Nasr itu penyebaran. Jadi mungkin taklif ini bisa menyusun informasi tentang apapun. Ilmu itu juga bagian dari informasi. Nasr itu publikasi, jadi lembaga informasi dan publikasi, dan lembaga seni dan budaya Muslim Indonesia Les Bumi, yang kebetulan ketua Les Buminya juga dari bagian dari MBCNO Kecamatan Borobudur, Mas Abed Nugroho, yang saya bertanya waktu itu, Mas Abed, jenengan dalemi sodongan sudah ada yang menyebut Ki Sodong apa belum? Belum. Nah, langsung di HP saya ini saya kasih nama Mas Abed Ki Sodong. Sekarang jadi agak viral itu sebutan Ki Sodong. Lalu Lembaga Taklif wan Nasr itu panjenenganipun Mas Kiai Hafid dari Kerten Secang. Mungkin suatu saat bisa beramah tamah di sini, akan panjenengan hadirkan, undang di forum majelis wakil cabang khususnya LTN atau bagaimana, monggo. Nah, sebelum periode ini saya diamanati sebagai ketua LTN. Sebelum itu di Kabupaten Magelang, di PCNU Kabupaten Magelang belum pernah ada Lembaga Taklif wan Nasr. Ada dibentuk tetapi belum pernah mengadakan rapat atau kumpulan sama sekali. Saya juga dimasukkan sebagai anggota, tapi belum, mungkin karena belum berkebutuhan ya, belum seperti sekarang ini, media sosial belum semarak saat ini. Maka waktu itu LTN bukan tidak berjalan, tetapi memang belum butuh, belum ada kebutuhan ke sana. Kita tahu bahwa lembaga-lembaga di Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu diadakan atau dibentuk itu sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Berbeda ya, keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Nah, saat ini ada LTN, ada Les Bumi, dan saya diamanati sebagai salah satu jajaran Tanfidiyah yang membidangi perjalanan LTN, Lembaga Taklif wan Nasr, dan Les Bumi, Lembaga Seni dan Budaya Muslim Indonesia, untuk melaksanakan program-program besar pengurus cabang Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang. Saya, rumah saya di Tempuran. Saya saat ini di desa saya, Kelurahan Prajeksari, saya tercatat sebagai anggota
ranting GP Ansor Wih. di Kecamatan Tempuran, di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tempuran. Saya juga diamanati salah satu tanfidiyah. Jadi di Tempuran itu tanfidiyah ada 4. Yeah. Salah satunya yang paling bawah saya. Seperti itu, Mas Berarti Agus. Gus Khalil ini di ranting ikutnya di Ansor. Ansor, nggih. Jadi dari bawah jiwa muda yang dibawa ke Tanfidiyah MBC dan Abot juga sangat MBC. berat sangat. Tapi luar biasa ini jiwa mudanya Gus Khalil ini terbentuk dari ranting yang dibawa ke sampai ke tingkat PC. Kalau untuk kepengurusan mungkin di wilayah atau di tingkat PB juga menempati nama mboten Gus? Mboten, dulu pernah ketika sebelum dan sesudah Muktamar Makassar. Okay. Itu saya dimasukkan ke bukan pengurus ya, tapi salah satu tim anggota tim sebuah proyek bagian dari program PBNU menerbitkan buku-buku yang dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama. Anggota tim penyusunan dan penulisan buku Ahkamul Fuqaha. Ahkamul Fuqaha ini adalah hasil-hasil keputusan Munas, Muktamar, Konbes, Jamiah Nahdlatul Ulama sejak NU berdiri tahun 1926 sampai Muktamar terakhir. 2015 nih nggih. Nggih, dan itu setiap muktamar setiap 5 tahun sekali buku itu diupdate karena setiap muktamar kan ada keputusan baru. Ya, ini dulu sekarang sudah tidak. Sekarang hanya jadi pelengkap. Kalau namanya ada di LTNPB ada divisi penerbitan. Nah ini yang perlu dari teman-teman LTN NU Borobudur, kita juga dulu sempat ngeten Gus, saya itu wah malah belum sempat sowan ke yang baru reksa LTN cabang sempat seperti itu dulu, dan kebetulan ada sahabat yang dari Tempuran ternyata juga dekat dengan jenengan, hanya mencoba kita untuk hubungkan dan ini Gus untuk saat ini hari ini tentunya ini tepat pada tanggal 27 Rojab, sebenarnya tadi siang kalau setelah maghrib hitungannya sudah 28 ya Sak niki. Komariah nggih. Komariahnya nggih. Tapi mboten napa ini kan memasuki peringatan Isra Mi'raj. Jadi yang mau kita kupas pada malam hari ini kan tadi juga sudah kita sampaikan bahwasannya yang akan kita bincangkan pada malam hari ini mengenai mengupas hikmah di balik Isra Mi'raj. Tapi sebelum ke sana tadi sempat prolog dibuka dengan prolog mengenai Kanjeng Nabi ya. Ini tidak jauh karena sebagai subjek atau pelaku di Isra Mi'raj ini adalah Kanjeng Nabi. Tapi sebelum ke situ sebenarnya untuk memaknai arti Isra dan Mi'raj itu seperti apa Gus? Nggih. Wah, mboten ngertos niku lho. Isra Mi'raj nggih. Saya tidak tahu sejatinya Isra Mi'raj itu apa, bagaimana. Saya hanya tahu dari para guru saya, para senior saya tentang Isra Mi'raj itu apa. Dan itu pun sebatas kemampuan daya tangkap saya dan pemahaman saya yang terbatas. Secara inti, secara fundamental, secara substansial, paling pokok ngoten nggih, paling pokok secara garis besar bahwa Isra Mi'raj ini adalah perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima seluruh risalah kenabian dan kerasulan beliau dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Dan yang paling penting di dalam penerimaan seluruh risalah kenabian dan kerasulan beliau ini yang harus digarisbawahi, dicetak tebal, kapital hurufnya, itu adalah penyempurnaan dari risalah-risalah Nabi dan Rasul sebelumnya sejak Nabi Adam. Itu
inti dari Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di ayat Al-Quran surat Al-Isra, surat Al-Isra itu surat ke berapa Mas Agus? Pinten ya? Ke-17 ya kalau tidak salah. Ke-17 di ayat pertama itu Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innallaha sami'un basir. Subhanalladzi maha suci Allah. Subhanalladzi maha suci zat. Nah, kalau di pondok pesantren begini. Subhanalladzi, subhana maha suci, maha suci alladzi zat asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi ing kawulane. Kalau di bahasa Indonesia ya maha suci zat yang menjalankan hambanya. Lailan di waktu malam ing dalam waktu wengi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, di situ Al-Qur'an menggunakan kata abduhu, abdun atau al-abdu bi abdihi, bukan nabi. Kan bisa saja subhanalladzi asra bi nabiyihi atau bi rasulihi. Tidak, tetapi bi abdihi. Nah, di situ bisa kita petik di antara hikmah yang paling pokok, paling penting dan universal dari sekian banyak hikmah yang ingin disampaikan kepada umat manusia adalah bahwa kita ini makhluk Allah yang paling mulia, manusia itu tugas dan kewajiban yang paling pokok adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi bi abdihi itu perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah penerimaan beliau dari Gusti Allah Subhanahu wa taala bagaimana manusia ini menerima atau melaksanakan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas Agus. Nah, ini sudah sedikit dibuka dengan apa sih makna Isra dan Mi'raj itu. Terus ada beberapa pendapat Gus yang mengatakan kapan sih sebenarnya waktu Isra Mi'raj itu terjadi. Ada yang mengatakan 5 tahun setelah Kanjeng Nabi diangkat sebagai Rasul. Ada yang mengatakan 1 tahun setelah diangkatnya Kanjeng Nabi sebagai Rasul. Itu kalau menurut pendapat yang aswah itu waktunya kapan sebenarnya Gus? Mboten ngertos malih nih kula. Adri tepatnya bagaimana seperti apa. Tetapi bahwa yang harus kita yakini, yang harus kita iktikoti, peristiwa Isra Mi'raj ini oleh Allah ditakdirkan setelah Rasulullah mengalami berbagai hal secara pribadi maupun secara kolektif. Umat Islam waktu itu menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang sangat berat. Kalau melihat asbabun nuzul dari ayat itu, Quran surat Al-Isra ayat 1 itu asbabun nuzulnya adalah Rasulullah menerima Isra Mi'raj itu setelah orang-orang yang dicintai dan mencintai Rasulullah, yang mendukung sepenuhnya perjuangan Rasulullah itu wafat. Sowan kepada Gusti Allah. Di antaranya yang bisa kita sebutkan adalah Sayyidah Khadijah, istri beliau dan paman beliau yang memperjuangkan Kanjeng Nabi, dan posisi Rasulullah di masyarakat Arab waktu itu benar-benar diakui oleh
mereka dari sisi sosial, keturunan nasab Bani itu diperkuat oleh pamannya Abu Thalib, dan dari sisi ekonomi diperkuat oleh Sayyidah Khadijah. Seperti itu. Jadi kedua orang ini yang paling mendukung gerakan dan pergerakan Rasulullah dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Rasul itu kedua orang itu. Setelah beliau berdua meninggal wafat, lalu kemudian ada yang menyebut tahun itu Amul Huzni gitu ya. Tahun galau. Kalau anak-anak milenial sekarang tahun galau, masa-masa galau, resah. Rasulullah mengalami secara zahir itu mengalami keresahan, kegalauan yang luar biasa. Dan sebagian ulama dan ahli tafsir menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini salah satu anugerah Allah sebagai hiburan untuk Rasulullah. Tetapi mohon maaf, bukan saya tidak sepakat ya, tetapi Rasulullah ini memang ya namanya Rasul, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad, makhluk Allah yang paling utama. Semua kebenaran dan kebaikan di seluruh alam ini dilantarkan melalui Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sudah tidak butuh hiburan. Ya memang Allah mengkondisikan seperti itu. Isra Mi'raj itu dianugerahkan setelah atau pada saat terjadinya peristiwa-peristiwa penting dan berat bagi Rasulullah sebagai pribadi, sebagai manusia biasa. Lalu sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini salah satu bentuk hiburan, menghibur Rasulullah yang sedang galau, yang sedang susah, seperti itu. Tapi bagi saya dan guru-guru saya juga menyatakan tidak seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan ke Mas Agus dan sedulur-sedulur Nahdliyin di sini dan para pemirsa bahwa kita ini di NU kan santri. Saya menerima pesan dan itu saya terima sebagai amanat dawuh. Semua, tidak ada satupun guru-guru saya, kiai-kiai saya yang tidak mendawuhkan saya seperti ini ketika saya di pondok. Sampean nalika wis ora nang pondok kene, sampean sok tetep kudu mondok. Ora kena leren le mondok, seperti itu. Ketika saya pindah atau meneruskan ke pondok lain, saya pahami secara harfiah seperti itu. Tetapi ketika usia saya sudah semakin berkurang banyak, semakin tua dan sudah kepingin nikah, masa saya masih didawi seperti itu? Sampean sok nek wis nang omah bermasyarakat, wis bebojoan, tetap kudu mondok. Saya masih bingung dan saya tidak mencari tahu waktu itu. Dawuh itu. Tapi ketika saya di rumah, saya ikut NU, ternyata ya pondok saya NU itu. Jadi saya di NU ini saya niati mondok. Lah, orang yang mondok itu kan namanya santri, sebutannya santri. Kewajiban santri yang paling wajib itu belajar, tholabul ilmi. Seorang tholabul ilmi, seorang tolib, namanya tolib. Pekerjaannya namanya tholabul ilmi, menuntut ilmu. Orangnya namanya tholibul ilmi, penuntut ilmu. Ada yang mengatakan muta'alim. Lalu ada kitab Ta'limul Muta'alim. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari menyusun kitab namanya Adabul Alim wal Muta'alim, etika seorang pelajar dan seorang pembelajar, etika, adab. Tugas paling penting, paling wajib, kewajiban yang paling wajib seorang santri itu ngaji. Lah, seorang yang sedang ngaji, yang sedang belajar itu jangan terlalu sering, jangan terlalu dalam mempersoalkan masalah-masalah yang sifatnya khilaf atau
masalah-masalah khilafiyah. Nggih. Jadi seorang santri harus sebelum belajar tentang persoalan-persoalan atau masalah-masalah khilafiyah itu harus memperkuat akidahnya dulu. Jadi bahwa agama atau ad-din Islam ini kan iman, Islam, ihsan. Akidah, ilmu tauhid, lalu syariat, ilmu fikih, lalu ihsan itu ilmu tasawuf atau akhlak, ilmu hati. Nah, ini pun sing niku mawon. Ya kalau kadangkala muncul ini peristiwa Isra Mi'raj ini tahun berapa, siang atau malam. Di situ jelas lailan gitu ya. Lailan itu ada yang berpendapat bahwa yang malam itu hanya Mi'rajnya saja. Isra-nya itu sore atau siang. Ada yang seperti itulah. Khilafiyah itu kita perlu tahu. Kita penting bagi kita untuk mengetahuinya, tapi kita tidak boleh terlarut atau terbawa konflik itu. Ngoten Mas Agus. Ini pemahaman baru bagi kita tentunya guys. Terus setelah itu tadi setelah Amul Husni tadi itu kan terjadi proses Isra Mi'raj. Secara historisnya rangkaiannya itu seperti apa Gus? Ada yang mengatakan setelah sampai di Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Itu yang secara mungkin bagi untuk nanti arahnya ke arah implementasi mengimani sebenarnya. Karena kalau dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa masih bisa kita nalar, artinya masih di alam dimensi yang sama. Tapi yang dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu kan sudah berbeda dimensi. Nah, nanti larinya ini untuk konklusi sebenarnya nanti, tapi coba kita untuk di awal prosesnya seperti apa Gus ini sebenarnya. Begini, mboten ngertos malih. Sing pas sekali di awal mboten ngeros tahu penjelasannya luar biasa ini kita tahu. Jadi yang saya sampaikan ini yang saya dengar ya, dan pendengaran saya apalagi pemahaman saya kan terbatas. Jadi saya lebih berani matur mboten ngertos atau tidak tahu. Kalau di awal matur mboten ngertos itu kalau salah kan sudah dipermaklum. Begini, berbagai pendapat muncul. Dan pendapat-pendapat itu juga tidak asal-asalan muncul. Di antaranya yang paling pokok perbedaan pendapat itu apakah Rasulullah dalam hal ini Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau juga manusia seperti kita dalam hal sebagai manusia. Ana basyarum mithlukum gitu ya. Ya makan, ya minum, ya sare, ya dan seterusnya. Tetapi makan minumnya Kanjeng Nabi, sarenya Kanjeng Nabi, terjaganya Kanjeng Nabi, segala hal yang ada di Kanjeng Nabi secara manusiawi juga tentu berbeda ya. Kita yang sama-sama manusia biasa saja berbeda, apalagi Kanjeng Nabi yang manusia yang makhluk yang paling mulia. Itu perjalanan Isra Mi'raj itu apakah ruhnya saja atau apakah beserta jasadnya? Itu terjadi beda pendapat. Tetapi yang muktabar Imam Suyuti, Imam Nawawi, para ahli tafsir itu menyatakan bahwa perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj ini ya secara jasadi maupun secara ruhani. Bagaimana terjadinya? Ya tidak tahu. Kita hanya berkewajiban untuk mengimani saja. Seperti di awal saya sampaikan bahwa Isra Mi'raj itu secara garis besar adalah penerimaan Rasulullah risalah dari Allah secara keseluruhan. Kalau kita bilang A sampai Z gitu. Kalau tadi saya sampaikan agama atau Islam ad-din itu adalah satu kesatuan dari tiga hal, yaitu iman, Islam, ihsan. Ya iman, Islam, ihsan itu oleh Allah diterimakan kepada Rasulullah pada saat Isra Mi'raj secara keseluruhan tanpa perantara siapapun. Langsung. Itu ya, tanpa malaikat Jibril, tanpa dan seluruhnya. Kalau kemudian ada yang berpendapat itu diantar oleh malaikat Jibril, bahkan ada banyak malaikat mendampingi beliau, itu tafsiran-tafsiran saja. Tetapi pada intinya bahwa
Rasulullah dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menerima risalah itu, iman, Islam, ihsan dari Allah itu secara langsung. Gitu. Jadi kalau Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, seluruhnya Quran. Kalau ada lagi yang ayat, banyak ayat maupun hadis lalu kemudian ditafsirkan oleh para ahli tafsir bahwa Kanjeng Nabi Muhammad menerima risalah atau Islam ini dari Allah melalui perantara malaikat Jibril bertahap, munajaman atau tanjim. Ada yang dalam bentuk mimpi, ada yang Rasulullah malaikat Jibril langsung menemui Rasulullah, ada yang malaikat Jibril mimbo-mimbo ya, tamathul berwujud manusia dan seterusnya. Itu iya, tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya. Seluruh risalah Muhammad, agama ini disampaikan secara langsung, yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi karena langsung ya saya lebih mengikuti ini tanpa menyalahkan pendapat lain. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini ya secara jasadi dan sekaligus ruhani. Di situ dikisahkan ya di Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi, ditafsirkan oleh para ulama bahwa Rasulullah bertemu dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Rasulullah menerima seluruhnya hal-hal yang dialami, diterima, dilaksanakan, dijalani oleh para nabi. Contoh ini Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ini manusia, sebagai manusia biasa, mempunyai istri lalu kemudian mempunyai anak, tetapi Allah mengujinya dengan pengkhianatan istri dan anaknya. Lalu ada lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang tuanya atau bapaknya itu berbeda dengan Nabi Ibrahim, dalam hal ini tidak beriman. Itu oleh Allah ditunjukkan bahwa perjuangan membawa risalah dari Allah ini tidak sepele. Kalau Nabi Muhammad sendiri kan orang Quraisy sendiri, orang kafir Quraisy gitu. Orang kafir Quraisy atau orang Arab jahiliyah itu memperlakukan Rasulullah, memperlakukan Nabi Muhammad tidak seperti layaknya manusia. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahab dan istrinya itu siapa namanya itu, penyebar hoax ya. Segala yang jelek itu ditempelkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, segala yang salah itu ditempelkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad pada saat Kanjeng Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah. Ini oleh Allah ditunjukkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya memang harus seperti itu. Jadi kalau ada, maka saya lebih mengikuti pendapat yang Isra Mi'raj ini bukan hiburan, bukan dalam rangka Allah menghibur Kanjeng Nabi Muhammad menghadapi Amul Husni ini, bukan, tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya, kuasanya, bahwa risalah Islam ini disampaikan secara langsung oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sebelum bertemu Allah, ya Allah ya Rabbi, di Sidratul Muntaha melakukan Mi'raj, Rasulullah oleh Allah diperlihatkan generasi-generasi sebelum Rasulullah, para nabi, mulai Nabi Adam dan mereka semua melaksanakan salat berjamaah. Nah ini nun sewu bukan melenceng, tapi ini bisa dikaitkan. Kita ini salah satu hikmah di dalam Isra Mi'raj ini, bahwa kita ini manusia
adalah makhluk Allah yang paling mulia. Berarti kan pasti benar dan pasti baik gitu ya. Pasti benar dan pasti baik. Sejak manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti siapa tidak tahu. Tetapi ternyata iblis tidak terima, tidak tunduk bahwa manusia ini makhluk paling mulia. Lalu protes, meminta hak veto dari Gusti Allah. Ya wis, enggak apa-apa, tapi enggak apa-apa, saya menerima manusia sebagai makhluk paling mulia, tapi kepada Allahnya menerima, tetapi kepada manusianya tidak terima. Dia memohon kepada Allah untuk senantiasa bisa menggoda manusia untuk melakukan kesalahan dan keburukan. Nah, Nabi Adam oleh Allah dititahkan di surga. Surga itu tempat yang paling baik, tempat segala kenikmatan hakiki ada. Tetapi Nabi Adam tidak bisa menikmatinya sendirian di surga. Bukan seperti yang kita gambarkan ya, ketika kita berada di rumah sendirian, ingah-ingi, pulau-pulau, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Di surga itu apapun bisa kok, nggak usah diupayakan itu, tidak usah dikerentekan mungkin gitu ya. Semakin kita membayangkan surga, ya semakin kita salah. Sebenarnya surga itu seperti apa? Kalau ada, di Quran kan disediakan bidadari, di bawahnya ada mengalir telaga-telaga susu dan seterusnya. Semakin kita membayangkan, semakin kita tidak pas keadaan surga itu seperti apa. Jadi kesendirian Nabi Adam di surga seperti apa, kita juga tidak bisa membayangkannya. Yang jelas bahwa Nabi Adam tidak bisa menikmati surga sendirian. Lalu oleh Allah dianugerahi Dewi Hawa. Nah, Dewi Hawa baru 2 orang ya, laki-laki dan perempuan, Nabi Adam dan Dewi Hawa. Nah ini bersama-sama itu kan banyak Mas Agus ya. Kalau di tata bahasa Arab ilmu nahwu itu jamak. Kalau di bahasa Inggris di Borobudur itu terkenal desa bahasa. Mas Hani keliru, mohon maaf Mas Hani, Mr. Hani gitu ya. Di bahasa Inggris itu plural, tulisannya plural. Gitu ya, plural. Diadopsi di bahasa Indonesia menjadi plural. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia ya jamak. Jamak itu minimal 3. Aqallul jamak yang paling sedikit itu 3. Lah Nabi Adam dan Dewi Hawa kan baru 2 ya. Kalau di bahasa Arab namanya tasniyah 2. Kalau di bahasa Inggris kamu berdua itu ada tambahan bol. Leres nggih? BOTH. Makanya dicek teng Mas Hani leres napa. Bol meskipun kata bantunya sama you are, both of you are. Are. Nah, tasniyah ini belum jamak. Nabi Adam dan Dewi Hawa tidak bisa menikmati kenikmatan surga hanya berdua saja. Butuh lantaran, butuh pihak ketiga. Nah, ada malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril ini kan kemuliaannya di bawah manusia. Gitu. Tidak bisa. Malaikat Jibril itu oleh Allah tidak dianugerahi akal budi. Jadi derajatnya di bawah manusia, malaikat itu. Mboten main-main Mas Agus jenengan. Senajan jenengan ini ora bagus. Ben bagus yo asmane Agus. Mboten bagus ning bau bagus. Titah Allah itu tidak ada yang jelek. Adanya bagus dan bau bagus. Saya bagus jenengan tidak bagus tapi bau bagus. Nah itu harus ada, karena malaikat Jibril ini bukan manusia, artinya derajatnya di bawah kemuliaan manusia, harus ada manusia lain. Nah, lalu singkat cerita singkat pematur, lalu Allah menakdirkan perantara untuk kenikmatan Nabi Adam dan Dewi Hawa ini Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara jasmani, secara jasadi belum lahir. Nah, Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menitahkan segala sesuatu yang ada selain Allah, itu yang dititahkan pertama kali adalah Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad ini diajarkan kepada Nabi Adam melalui malaikat Jibril, tidak langsung. Jadi Nabi Adam ini secara fisik, secara jasadi itu lebih dulu Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Tetapi secara nur itu jauh sebelum Nabi Adam adalah Nur Muhammad. Nah, maharnya atau mas kawinnya Nabi Adam untuk mempersunting itu ngedit nih kok. Mempersunting atau menikah dengan Dewi Hawa adalah Nur Muhammad dalam bentuk salawat. Sallallahu ala Muhammad. Belum ada wa ala alihi wa sahbihi ajmain karena secara jasadi belum. Lalu sholawat ini kita kenal dengan istilah sholawat Jibril. Karena sholawat dari Allah untuk Nabi diajarkan kepada Nabi Adam melalui malaikat Jibril. Sering kita dengar lantunan pripun nika lu nek nyanyi ra iso. Gusti Allah we sholawat. Ngatine pripun nika mboten ngertos. Sholawat ayu sholawat. Ah sholawat. Sholawat ayu sholawat. Mangke nyanyi niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau Allah tidak berdoa tetapi menganugerahkan. Nah, malaikat ini berdoa memohon kepada Allah. Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim. Jadi selawat ini hukumnya wajib. Kalau ada yang bilang selawatan bid'ah, ini aneh, ini sangat aneh. Selawatan wajib. Bahwa bentuknya macam-macam itu berbeda lagi. Nah, jadi peristiwa kenabian dan kerasulan sejak Nabi Adam hingga Kanjeng Nabi Muhammad itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan atau diterimakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai manusia biasa yang diangkat menjadi rasul itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, seperti itu. Detail. Lalu kemudian naik Mi'raj. Kalau secara teknis operasional seperti apa saya tidak tahu ya. Tapi yang harus kita yakini bahwa perjalanan Rasulullah ini mengendarai burung surga, kendaraan surga yang namanya buruk. Buruk itu fleksibel, ketika ketemu gunung ya mengkeret, ketika ketemu jurang ya memanjang, ketika ketemu angin kencang ya dan seterusnya. Tidak tahu, semakin kita menggambarkan semakin kita salah. Kita wajib mengenalilah. Kembali kepada tadi posisi kita sebagai pribadi dan menjadi bagian dari jamaah tadi, sebagaimana oleh Allah sudah diberikan gambarannya melalui Nabi Adam dan Dewi Hawa harus perantara tadi. Kita tidak bisa benar dan baik sendirian. Kita harus benar dan baik bersama-sama. Jadi maka kewajiban yang paling wajib dari kita untuk kita yang harus kita lakukan sebagai bagian dari Jamiah Nahdlatul Ulama adalah belajar tentang kebenaran dan kebaikan bersama-sama, tidak sendirian. Mungkin hikmah yang paling besar seperti itu. Jadi Rasulullah ini diperlihatkan, Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sebelumnya ditunjukkan bahwa kebenaran Rasulullah dan kebaikan Rasulullah ini tidak bisa sendirian. Kalau Rasulullah ini makhluk atau manusia yang paling benar, tidak ada kesalahan sedikit pun,
dan paling baik, tidak ada keburukan sedikit pun, tetapi kebenaran dan kebaikan yang dianugerahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad ini harus dibersama-samakan, disampaikan. Dan jadi kita sangat bersyukur oleh Allah ditakdirkan sebagai orang-orang yang beriman dan berislam kepada risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ini, dari satu pertanyaan penjelasan luar biasa Gus, ini ilmu baru buat kami. Supados mboten muncul pertanyaan-pertanyaan anu mumet mangke kula. Nah, makanya gue pasti ya, sudah termak. Gue ajeng takut nopo malih. Tapi ini luar biasa nih dari Gus Kholil yang apa namanya, dari sebelum kita on air tadi sudah kita sampaikan juga, kula sifatnya memantik mawon. Dan pantian penjenengan luar biasa. Jadi kalau saya bilang Mas Agus tidak bagus, pas. Tapi bagus. Jadi sahabat NU Borobudur, luar biasa ini ilmu untuk kita pada malam hari ini. Yang tapi di bawah masih ada pertanyaan Gus. Nanti akan kita lanjut setelah jeda sejenak. Nanti akan kita sapa sahabat NU Borobudur yang sudah ikut bergabung pada live program podcast spesial Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Tapi sebelum kita bacakan komen, akan kita jeda sejenak. Yang beri napa mandap. Oh. Maha suci-Mu ya Allah, Tuhan yang telah menjalankan hamba-Mu yang dikasihi di suatu malam sunyi dan sepi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diberkati, ke langit tinggi menerima salat dari Ilahi, ke langit tinggi menerima salat dari Ilahi, ditemani malaikat Jibril yang setia, menunggang burung kenderaan dari syurga, jauh berjalan melihat ragam manusia. Baik, kembali lagi sahabat NU Borobudur. Sebelum kita lanjutkan, nah ini sudah ada beberapa cukup banyak komentar yang sudah masuk yang ikut serta dalam program live pada malam hari ini. Ada Aswaja Kedung Jajang ikut menyimak, matur suwun. Ramadan Al Karim juga nderek nyimak dari Mako BPPD Kabupaten Magelang, matur suwun Kang Poso. Terus ada Inusais Dejaf, nderek dawuh Gus Kholil nyimak saking tempuran. Padahal tiangnya teng mriki Gus. Terus ada juga Zudi Syarif nderek nyimak Gus nggih matur suwun. Ada Wahyu Hidayati Ningsih nyimak Gus nggih matur suwun. Ada Rohim Family nderek nyimak dari Tegalarum Borobudur bagian barat nih. Ada Lili Dama nderek nyimak Tegal hadir. Wah, dari Tegal juga hadir Gus niki. Terus ada Lali Jenengku yo le mangke dangu pripun nih. Nderek nyimak dawuh Gus Kholil mugi-mugi berkah. Amin. Ada Arya Masun nderek nyimak Gus Kholil ngalap ngilmunipun. Matur suwun Mas Arya. Khairul Razikin Grabak hadir. Matur suwun juga Sawitan nyimak Mas Supangat. Julian Budi Prayoga nyimak saking Borobudur sisih wetan. Ada Mas Najib Hakokot
ditumut nih Wah, Gus. iya. Ya, kula nonton saking SD Al Karomah Pondok Nurul Quran Salam. Tambah grogi Pak dosen ini. Matur suwun Mas Koko juga, ada Kang Kamsi di Kendil, tetap semangat lan manfaati, amin. Ronggo Warsita juga nderek ngaji, Sarifuddin Jaya nyimak hadir, Sadewa Pekboner nyimak, Ibnu Rambianak juga nderek hadir, Huda Misbah, ya Pak Ketua ugi Gus. Sungkem kula kagem Gus Khalil, ngapunten Wali Gus. kula sing sungkem. Mboten saged Pak mangayu Huda. bagya rawuhipun ngoten. Ya matur suwun Pak Ketua juga ikut atensinya dari Borobudur lantai 2. Ada juga Ibnu Kemiran nderek nyimak dan ada Prabowo Aji nderek ngaos. Nah, ini Pak Ketua malih nih Gus. Matur nuwun rawuhipun di MBCNU Borobudur. Nah, nggih. Pak Ketua matur suwun juga selalu mensupport pergerakan tim media NU Borobudur tentunya. Dan sebelum nanti kita akhiri masih ada 2 pertanyaan, kira-kira ini 2 pertanyaan yang saya pantik dan ini juga perlu untuk penyesuaian dan kok ada korelasinya untuk masa sekarang ya. Terus ini Gus, bagaimana atau apa nilai-nilai Isra Mi'raj yang dibutuhkan bangsa kita hari ini? Napa nggih? Niki sebatas apa yang saya lihat, sebatas yang saya dengar lalu kemudian saya rasakan dan saya pahami, saya sebagai bagian dari warga negara bangsa Indonesia. Di NU itu setiap saat ini setiap acara NU itu mesti di awal bersama-sama dilantunkan Mares Yalal Waton ya, Hubbul Waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Jadi kita sepenuhnya sadar bahwa keberadaan kita saat ini sebagai makhluk Allah yang paling mulia manusia itu berada di Indonesia. Lahir dan besar di Indonesia. Jadi kita ini orang Indonesia, gitu ya. Sering kita dengar para sesepuh itu dawuh, NU ini, warga NU ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang berada di Indonesia. Jadi Indonesia sebagai anugerah dari Allah untuk kita sebelum kita dilahirkan itu sudah menjadi keniscayaan, takdir, nggak bisa dirubah-rubah. Nah, maka para sesepuh itu mengatakan kita ini orang Indonesia. Kita menjadi Muslim itu tergantung lingkungan, situasi dan kondisi. Bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, dan mayoritas ahli tafsir menafsirkan dan meyakini fitrah di sini adalah Islam. Iya, memang iya, tetapi Islam sebagai agama atau tradisi. Agama itu tradisi ya. Bagi saya kalau ada yang tidak sependapat waget mangke japri kalih kula. Agama itu tradisi. Tradisi itu dalam istilah syariat juga menggunakan istilah tradisi, yaitu sunnah. Sunnah itu tradisi. Nah, agama Islam sebagai sebuah tradisi oleh Allah dianugerahkan kepada kita setelah kita lahir. Maka kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Kalau Mas Agus kemudian menyampaikan apa korelasi peristiwa Isra Mi'raj ini dengan saat ini kita sebagai bagian dari warga negara bangsa Indonesia. Bagi saya ya persatuan dan kesatuan. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai agama, terdiri dari berbagai bahasa, macam-macam, pulau dan tidak ada ya. Ada enggak bangsa di dunia ini yang keberagamannya melebihi Indonesia? Mboten enten nggih? Mboten enten. Dan alhamdulillah Muslim menjadi mayoritas
di Indonesia dan alhamdulillah NU atau Nahdliyin menjadi mayoritas. Semoga ini tanda-tanda bahwa NU ini bagian dari as-sawadul a'dham atau bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dalam konteks kita berbangsa dan bernegara atau kontekstualisasi nilai-nilai Isra Mi'raj saat ini adalah persatuan dan kesatuan. Saya sering dan suka menyampaikan dawuhnya atau makolahnya Imam Syafi'i. Itu kebenaran saya berkemungkinan salah dan kesalahan orang lain berkemungkinan benar. Manusia yang benar-benar benar dan benar-benar tidak salah hanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam rangka ini bersama-sama meyakini kebenaran masing-masing dan bersama-sama menghormati kebenaran orang lain, seperti itu. Nah, itu disimbolkan di peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah melaksanakan sholat jamaah dengan para nabi-nabi sebelumnya. Jadi syariatnya berbeda. Nabi Adam, Nabi Nuh, kalau Rasul itu ada 5 ya, yang risalahnya harus disampaikan kepada umatnya itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu risalah sebelumnya secara syariat berbeda dengan risalah Islam. Tetapi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu yang kita imani, kita yakini nyata, Rasulullah berjamaah. Jadi menyatukan semua risalah itu menjadi sempurna, menjadi risalah Islam. Bukan lalu kemudian kita ini harus memaksakan kehendak orang sama seperti kita. Tetapi dalam hal berbangsa dan bernegara ini kita harus berjamaah. Bersama-sama memperjuangkan persatuan dan kesatuan, memperjuangkan perdamaian, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan bersama-sama. Tidak bisa sendirian, tidak bisa benar sendiri, tidak bisa baik sendiri, apalagi paling benar sendiri atau paling baik sendiri. Harus bersama-sama. Mungkin ngoten Mas Agus, mungkin. Luar biasa nih Gus. Dan pertanyaan terakhir nih Gus, sebelum nanti closing statement dan menyampaikan harapan-harapannya untuk NU Borobudur. Ini ada satu pertanyaan terakhir, terus bagaimana untuk bisa menghadirkan Isra Mi'raj di dalam diri kita? Kalau secara operasional, teknis operasional itu physically. Ya berselawat sebanyak-banyaknya. Bukan membaca loh nggih. Bukan membaca selawat, bukan melantunkan selawat, bukan. Bukan membaca selawat, bukan bernyanyi selawat, bukan. Tapi berselawat. Selawat, ayo selawat. Berselawat secara fisik, secara jasadi kita berselawat. Maka di Ansor itu ada banom baru sejak kepengurusan sahabat Nusron Wahid, Pak Nusron Wahid itu ada banom baru namanya Rijalul Ansor. Badan semi otonomnya Ansor itu Banser dan Rijalul Ansor. Lah Rijalul Ansor itu kan MDS, Majelis Dzikir dan Selawat. Ya secara teknis, secara operasional untuk menghadirkan nilai-nilai atau hikmah Isra Mi'raj ini kita harus memperbanyak selawat. Dan kita tahu setiap ritual yang diwajibkan di Islam ini, ibadah mahdoh itu kan pasti ada selawatnya. Sholat itu sholat menjadi salah satu rukun, artinya tidak boleh ditinggalkan. Di khutbah itu harus berselawat, sholat jenazah itu harus selawat Nabi. Nah,
Jadi secara teknis mungkin berselawat itu, hati kita berselawat. Ketika kita sendirian tidak ada siapapun manusia lain, ya selawat kita lafalkan dengan lisan kita, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tetapi ketika ada orang banyak, ya mungkin cukup di hati saja. Kalau ada orang banyak, ya bersama-sama berselawat seperti Ayo selawat, selawat seperti yang diteladankan oleh Al-Karim Ibnul Karim, Habib Syekh bin Abdul Qadir itu bersama-sama di mana-mana berselawat. Berselawat bukan menyanyi atau bernyanyi selawat dan bukan membaca selawat, tapi berselawat. Itu secara teknis, secara operasional. Kalau secara ya menghadirkan nilai-nilai Isra Mi'raj dalam diri kita ini, kita berhusnudzon terhadap apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Husnudzon itu berprasangka baik ya, kepada apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun. Kalau tidak bisa berprasangka baik, ya jangan berprasangka buruk. Kenapa? Karena pada peristiwa Isra Mi'raj ini Allah menaikkan level keilmuan Rasulullah dari ilmul yakin menjadi ainul yakin. Begini, ilmu itu secara bahasa kan pengetahuan, pengertian itu ilmu, dan mungkin tempatnya di akal, di otak, tidak di hati. Tetapi ilmu secara hakikat adalah kebenaran dan kebaikan. Tempatnya tidak di otak, di hati. Maka kalau ada hadis sahih ya, ini sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, Sayyidatina Aisyah meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, Imam Bukhari meriwayatkan, semua Imam Tirmidzi, Imam Abi Daud, Imam Nasai meriwayatkan. Man aradad dunya fa alai bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alai bil ilmi, wa man aradahuma fa alai bil ilmi. Siapapun yang menghendaki urusan dunia maka harus dengan ilmu, siapapun yang menghendaki urusan akhirat harus dengan ilmu, siapapun yang menghendaki urusan keduanya harus dengan ilmu. Nah, ilmu ini adalah kebenaran dan kebaikan. Nah, Rasulullah sebelum oleh Allah dianugerahi perjalanan Isra Mi'raj ini ilmu yakin, baru ilmu. Jadi secara bahasa masih di akal atau di otak, meskipun sebenarnya tidak karena Rasulullah ini tidak pernah salah dan tidak pernah buruk, sudah teramalkan kebenaran dan kebaikannya. Lah pada peristiwa Isra Mi'raj seperti pengetahuan tentang surga, neraka, tentang alam kubur, tentang siksa neraka, tentang nikmat neraka, nikmat surga, itu sebelum Isra Mi'raj Allah hanya memberikan pengetahuan itu atau ilmu itu melalui wahyu. Tetapi pada peristiwa Isra Mi'raj ini, pada peristiwa Mi'raj ini, Rasulullah diangkat sampai ke Sidratul Muntaha ya. Itu Allah menganugerahi kesaksian langsung tentang segala kebenaran dan kebaikan itu dari Allah secara langsung. Melihat surga, melihat neraka, bertemu dengan para malaikat secara langsung. Jadi hakikat malaikat itu apa, siapa, bagaimana, kalau ada bentuknya gitu. Ya ghaiban, tetap ghaiban. Itu Rasulullah langsung menyaksikannya. Nah, dari ilmu yakin naik menjadi ainul yakin. Ainul yakin, wis ngain itu wis cetha gitu. Nah, kita dalam hal ini kita tingkatkan husnudzon kita atau zon kita menjadi husnul yakin. Lah, husnun itu adalah nilai dari kebenaran dan kebaikan. Kalau benar dan baik itu mesti husnun. Nah, kalau di doa sapu jagat itu, dan itu ukurannya apa ya? Sulit kita mengukurnya.
Yang bisa mengukur hanya orang-orang pilihan saja, kekasih-kasih Allah, para alim saja. Ada begini, doa sapu jagat itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan atau datangkan atau karuniai kami kehidupan di dunia yang hasanah, yang baik, bukan yang kaya, bukan yang kepenak, bukan yang sehat, tapi yang baik. Nah, kebaikan yang dimaksud di sini adalah nilai yang ada di kebenaran dan kebaikan. Ilmu itu, ilmu. Jadi seberapa kita berkualitas atau seberapa kualitas kita ya tergantung doa dan ikhtiar kita mengupayakan ilmu ini. Jadi yang di Isra Mi'raj diajarkan, disampaikan level Rasulullah ini dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Jadi kalau Rasulullah sudah bukan tanpa ilmu ya, sudah lewat, ilmu itu sudah lewat. Tetapi pelajaran kepada umatnya, kepada hamba Allah bahwa orang yang paling berat ujiannya itu, manusia yang paling berat ujiannya itu Rasulullah. Manusia yang paling berat ujiannya itu Rasulullah. Kalau bahasa sederhana kita mungkin paling rekoso. Nah, tetapi rekosonya Rasulullah dan rekosonya kita beda. Nek rekosonya kita ini kan karena kita bodoh. Kalau rekosonya Kanjeng Nabi Muhammad itu karena beliau tidak sekedar alim, tetapi ainul yakin. Jadi rekosonya Rasulullah pilihan, mengerti, memahami, menyadari, meyakini, melekat, membaur, malakah. Malakah niku napa nggih? Menyatu, bersenyawa, tidak sekedar menempel. Nek menempel ketika daya tempelnya pudar kan lepas nih. Niki malakah Rasulullah, wis ainul yakin. Jadi Rasulullah rekoso itu sepenuh kesadaran, sepenuh keyakinan. Rasulullah yakin bahwa hidup dunia ini rekoso. Dunia darul amal, bukan darul jaza. Darul jaza, tempat pembalasan itu, tempat ganjaran itu akhirat, bukan dunia. Nah, berbeda dengan kita. Kalau kita rekosonya kan kepeksa, kepengen udut, enak, rantik duit terus ngelinting. Tapi meskipun seperti itu, ketika ngilmoni ya ternyata udut yang paling nikmat itu lintingan. Nah, ini Susi dari promosi. Ngoten nggih. Jadi kalau dawuhnya siapa? Al-alim al-allamah Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, itu putra dari Simbah Maksum Lasem, itu dawuhnya ngelmonono lagumu dan lakonono ngelmumu gitu. Jadi kalau rekoso ya harus dengan ngelmu, pancen kudune rekoso. Kok Gusti Allah nekdirke ora rekoso, di duit akeh gitu, duwe mobil, duwe lemari apik-apik kayu, jati, le pesen nggon Mbah Kyai Munir padane Sunan Tegalarum. Itu diterima, disadari, diyakini dengan ilmu. Nah, ilmu yakin itu. Ini yakin ini kehendak Allah. Jadi saya tidak akan menasarupkan atau mengelola anugerah Allah ini secara sembarangan. Nah, seperti itu. Tetapi karena kita manusia biasa ya tidak sampai ainul yakin, tapi harus ilmul yakin. Jadi sekali lagi ilmu itu adalah kebenaran dan kebaikan, bukan kesalahan dan keburukan. Jadi tidak ada titah Allah yang salah dan buruk. Kalau kita melihat, mendengar, merasakan kesalahan dan keburukan itu
karena kita belum berilmu. Jadi ngelmune maling, ngelmune nyolong tidak ada. Tidak ada. Ngoten nggih. Mungkin hikmahnya di situ. Siap. Ini luar biasa dari Gus Kolil, ini tidak terasa Gus, nih sudah 1 jam lebih kita berbincang, ini penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu. Minimal 1 jam gini. Minimal kan 1 jam. Standarnya biasanya seperti Gus. Ini kan di luar standar. Dan ini luar biasa. Nah, makanya ini alhamdulillah mun lega. Jadi terus sangat Gus, ini luar biasa, ilmu baru bagi kita semua dan sebuah pemahaman baru tentunya bagi kami dan khususnya saya yang tentunya masih terus harus belajar dan terus belajar, karena itu tadi seperti dawuh jenengan, santri mondok Bali tetap kudu mondok, artinya kita di NU ini juga mondok lagi, nah, artinya seperti itu. Dan satu Gus niki harapan dari panjenengan untuk MWC NU Borobudur internasional. Itu kula supe dari awal tadi kula sakniki internasional. Nggih, matur nuwun. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama internasional Borobudur nggih. Aneh-aneh. Ning mboten napa-napa. Oleh aneh. Penting Borobudur iki ambak nggih kathah tiyang aneh to. Kalau gadah rencang akrab asmane Mbah Kyai Munir niku aneh niku. Mboten napa-napa, asal mboten nyalai aturan, asal mboten nyalai syariat nek sifate ibadah. Harapan saya satu, saya bisa lebih bisa berkhidmah di NU. Artinya kalau sebelum ini mungkin napa nggih wiroh sedulur-sedulur NU di Borobudur itu belum tampak. Bukan tidak ada wiroh, cuman belum tampak. Dan sekarang mulai tampak dan membahana mboten nggih. Anulah cukup mewarnai di Kabupaten Magelang ini. Bahkan di luar negeri. Saya kaget ketika dikirimi oleh salah satu pengurus PBNU LTN itu tayangan dari MBCNU Borobudur itu. Yang ini kan di share kali channel Pak Sekjen juga. Nggih. Pak Imam Pituduh niku. Wah, bagus juga. Selamat, semoga bisa istiqomah semakin kuat LTN. Plus di sana kan dikenal sebagai orang LTN di Jawa Tengah dan di Kabupaten Magelang. Padahal kula mboten ngertos niku nggih, mboten ngertos. Tetapi sebelum ini saya memang ditimbali oleh para sesepuh, para sedulur NU di Kecamatan Borobudur. Sebelum penjenengan atau bahkan mungkin sebelum terlintas di penjenengan seperti ini, saya sudah bahagia. Saya sudah merasa bangga bukan ujub. Tapi bangga bahagia bahwa yang membersamai saya secara pribadi dan membersamai kami secara jam'iyah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Magelang ini semakin banyak, semakin jamak. Ketika semakin jamak ini menjadi salah satu tanda atau ciri-ciri tadi di awal saya sampaikan as-sawadul a'zam atau ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ciri-ciri ahlus sunnah jamaah itu tidak mau ribut dan tidak mau diajak ribut-ribut soal atau urusan dunia. Nun sewu, dunia itu ya disimbolkan dengan 3 hal, harta, tahta, wanita. Kalau harta nggih blegedu oleh sugih, ning aja rumangsa utawa apa meneh kepengin paling sugih. Dan harus dipahami, disadari bahwa ketika kita dianugerahi lebih, kelebihan itu bukan hak kita, tapi mustahik zakat. Dengan tembungnya mustahik, bukan penerima, bukan, tapi mustahik, yang berhak terhadap harta kita yang berlebih, dan itu bukan hak kita. Maka kata-katanya kan tidak memberi tapi menyampaikan, tidak iqtok tapi ita zakat, yuktiz zakat itu. Lalu kemudian agar bisa seperti ini, agar bisa
bersama-sama ini terus ini agar bisa prinsip Ahlus Sunnah Jamaah itu kan tawasud, berusaha di tengah, tasamuh, toleran, tepo seliro, tawazun, imbang, kemudian iktidal, berusaha adil, lalu yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah itu berusaha iqomah, berusaha jumeneng, wis iqomah salate, berusaha berdiri terus, berusaha. Lah ini agar bisa terus, ini yaitu tawasud, tasamuh. Kalau wong sepuh orang Jawa bilang sakmadyo, ini sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Saya ini tipis sekali bedanya. Jangan larut dengan euforia, jangan larut dengan gebiar. Gebiar boleh, tetapi yang didasari dengan kekuatan yang mumpuni, yang benar-benar berkualitas. Yang dinilai itu bukan, kalau persoalan dunia bukan aktsaru amwala, tapi ahsanu amala. Bukan seberapa banyak harta benda yang kita upayakan lalu kita miliki, tetapi sebaik apa kita beramal. Beramal itu maksudnya laku kita ini. Seperti tadi, sekali lagi harapan saya yang paling penting dan paling pokok, MWC NU Kecamatan Borobudur beserta warga Nahdliyin di Kecamatan Borobudur tidak pernah berhenti ber-NU, tidak pernah berhenti mondok di NU, tidak pernah berhenti belajar atau mencari kebenaran dan kebaikan bersama-sama. Harapan saya seperti itu. Matur suwun sangat Gus. Ini memotivasi dan tentunya menambah semangat giroh bagi kami di NU Borobudur, khususnya di medianya dan secara menyeluruh di kepengurusan MWC NU Borobudur Internasional. Nuwun sewu sekalian niki matur teng mriki nggih karena ini resmi dan formal. MWC saya matur sampaikan salam takdim saya, sungkem saya kepada Rois Suriah, Simbah Kiai Haji Mursidi dan kepada Ketua Tanfidiyah Mas Kiai Misbahul Huda beserta jajarannya. Terima kasih sahabat NU Borobudur yang tentunya pada malam hari ini mengikuti perbincangan dan istilahnya kita podcast spesial memperingati Isra Mi'raj pada malam hari ini, dan tidak terasa sudah pukul 9:04. Mboten keras Gus ini. Kalau sudah di depannya iki mboten keras. Tapi ini terima kasih kepada Gus Kholil, sekali lagi kami sampaikan agunging panuwun, sepindah tadi sudah menyempatkan waktunya, yang kedua juga sudah kerso berbagi ilmunya kepada kami, dan yang ketiga tadi juga harapan-harapan dan doanya tentunya itu bisa menjadi satu semangat baru untuk MWC NU Borobudur. Dan sebelum kita tutup, ada beberapa komentar yang masuk juga. Ini ada juga dari Markesut hadir bermujadahan. Mboten napa-napa, sinau setelah tetap nyimak. Ada juga Rumah Asih-asih nderek nyimak, matur suwun. Baung Roses hadir juga, Muhammad Ahsan, MA Ma'arif Borobudur nderek nyimak, matur suwun Pak Hasan. Ada Al-Fatih nderek nyimak juga, Misbahul Munir kula wakili Pak Ketua. Pak Yai Munir mewakili Pak Ketua. Ada juga Arya Surareja Barokallah, amin. Ada juga Dejah Widas nderek ngaos. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada sahabat NU Borobudur yang sudah menyempatkan waktu dan terus setia menonton program media NU Borobudur sampai akhir acara ini. Dan kembali mengingatkan kepada sahabat NU Borobudur dimanapun sahabat berada, bagi yang belum berteman dengan Facebook NU Borobudur, silahkan add pertemanan, tambahkan pertemanan, dan juga bantu share konten-konten kami. Tentunya juga yang belum memfollow akun Instagram akun Instagram NU Borobudur. Nah,
Monggo silakan di follow, bisa ditemukan nanti untuk ikuti update perkembangan informasi tentang NU Borobudur juga ada di Instagram dan juga channel YouTube NU Borobudur. Bagi yang belum subscribe, nah silakan di subscribe malam ini juga. Kami tunggu subscribe-nya, silakan di like, di komen, di share konten-konten kami tentunya untuk membantu siar media NU Borobudur. Saya Agus Banggit 86 apabila dalam menghantarkan acara pada malam hari ini banyak kesalahan mulai dari awal sampai akhir acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanfaatan dan kemandirian. Sampun ya. Ke Sidratul Muntaha Rasul